sobat YouTube. Saat ini adalah inverter yang telah saya pasang, inverter on grid yang ini, merek Soyo Source 1200 dengan limiter. Kemudian yang ini adalah panel inverter yang off grid. Nah, ini saya membuat untuk PLTS. Jadi dengan pemasangan alat ini rumah menjadi aman dari mati lampu karena telah saya lengkapi dengan baterai ada di bawah ini. Ini baterai dengan seri 180 Ah. Ini bisa bertahan selama pemakaian 3 jam dengan beban 400-an watt. Nah, ini adalah beban dari inverter off grid. Ini beban yang dari PLN. Ini beban yang dari on grid. Nah, ini limiter yang terpasang ke on grid. Ini kalau dinyalakan seperti ini. Nah, ini pada saat sekarang pukul 7 ini sebenarnya sudah menghasilkan daya 31 watt untuk inverter on grid. Kemudian daleman ini apa aja? Daleman dari box listrik ini, nah, seperti itu. Dalemannya ada LED, ada inverter off grid 3000 watt, kemudian ada SCC OMR 60 ampere. Ini semua serba otomatis. Jadi pada saat PLN mati, inverter ini akan bekerja. Atau pada saat kita butuhkan, ini ada timer. Nah, ini saya set jam 5 sampai jam 8 pagi kita pakai inverter off grid. Jadi saat ini pakai inverter off grid yang sekarang dayanya adalah 350 watt ya. Ini menggunakan aki. Tegangan saat ini terukur masih 25,5 dari aki karena saya memakai yang sistem 24 volt. Kemudian ini indikasi aki yang di depan ini karena belum dikalibrasi, jadi indikatornya tidak sesuai. Ini beda berapa volt ya dari dalamnya, berapa milivolt. Kemudian yang indikasi 2 ini sama ini nggak tahu kenapa melesetnya jauh banget sama indikasi yang di sini. Itu 25,7, kalau tadi dijumlah cuma 24-an. Kemudian OMR ini pagi ini sudah menghasilkan 77 watt untuk ngecas. Karena saya solar cellnya pakai yang 40-an volt PV nya, wattnya 420 watt 1 PV, merek Maisun. Ini dalemannya. Ada timer, time delay relay. Jadi pada saat PLN mati, dia kasih kesempatan waktu untuk warming up ini inverter off grid. Kalau udah siap baru masuk ke jaringan rumah. Atau pada saat kita set jam 5 ini on dulu, baru kalau udah stabil baru masuk ke jaringan. Ini switch utama antara PLN sama inverter off grid. Ini dari off grid. Kemudian pengamannya ini ada
MCB ke beban, input dari PLN, kemudian ini kita kasih lighting lighting MCB lighter, ini yang DC dari PV, kemudian yang dari on grid kita kasih MCB juga, ini yang off grid juga. Jadi secara keamanan sistem menurut saya sudah andal, tapi bisa dibilang berlebihan. Kemudian LVD saya pasang dua, yang satu untuk alarm indikator, jadi pada saat tegangan kurang dari 0,2 volt udah kasih alarm, kita tinggal kasih kita matikan manual, atau nanti kalau udah nyampe ini juga mati sendiri, tapi untuk alarm aja bahwa baterai sudah mendekati habis, jadi untuk mematikan inverter. Tuh dalemannya seperti itu. Pembuatan box ini menghabiskan 5 juta untuk bikin box full otomatis, PLN mati nyala, jam berapapun kita set. Untuk menggunakan inverter ini bisa pakai timer ini habis 5 juta rupiah. Kemudian yang ini harganya 4.500.000. Ini nanti jam 8 dia mulai bekerja. Nah, jam 8 nanti dia mulai bekerja. Ini limiternya masih saya pasang ya. Nanti kalau dia bekerja, di sini akan terbaca dari PLN. Jadi yang dari inverter on grid itu akan masuk sini. Limiternya ini nanti sekitar 30-an watt. Nggak tahu sih yang salah meternya ini, atau ini emang limiternya dibatasin 30. Tapi kalau pembacaan di sini itu dengan beban selisih 5 aja. Semestinya settingnya itu mungkin 5 wattan sih, yang dari PLN minimal ngambil 5 watt. Tapi di pembacaan sini nanti dibaca 30. Saat ini masih pukul 6.37 pakai off-grid. Saya set sampai jam 8, nanti baru jam 8 pagi dia akan mematikan off-gridnya. Sekarang murni kita pakai off-grid. Obatnya yang terpakai seperti itu, menggunakan aki 180 volt. Ini tadi dari jam 5 pagi. Seperti itu dalemannya. Akinya memakai 180 Ah, mereknya apa ini ya mereknya? Beli second, per bijinya 2 juta. Ini kita pakai equalizer, balan equalizer aki merek Taiko. Dari aki masuk ke Taiko. Bebannya bisa ngangkat 400-an, 600 ngangkat ini pakai aki 180. Bisa 3 jam lebih menggunakan 180 Ah 24 volt untuk ngangkat beban 500-an watt.
semestinya lebih lagi kalau hitungan secara teori, tapi prakteknya pernah saya bebani 1000 watt 1100-an watt lah, cuma bertahan 28 menit untuk 180 Ah 24 volt. Pemasangan inverter on-grid dan off-grid dari PLN, masuk dulu ke pilihan ini switch. Jadi kalau ada masalah dengan box inverter yang ini, ini jika bermasalah kita switch langsung ini ada pilihannya inverter PLN langsung. Nah seperti itu pemasangannya. Kemudian untuk pengaman pada boxnya ini ada switch PLN. Bila kita secara manual pengen menggunakan inverter off grid, kita matikan PLN, otomatis nanti udah langsung pakai off grid. Untuk mematikan inverter secara manual, alarm aki atau akinya jika sudah mendekati ambang batas minimum akan memberikan alarm. Ini saya set 24,4. Kemudian indikator aki 0A, ini indikator aki A dan B, ini indikator aki B. Kemudian ini meteran rumah atau meteran beban, ini meteran yang dari PLN, nanti yang kebaca selisih antara on grid sama PLN. Ini meteran yang off grid sekarang yang lagi bekerja. Kemudian ini indikator lampu, ini indikator off grid lagi bekerja, indikator rumah atau beban, dan indikator PLN. Ini PLN akan nyala terus selama PLN tidak padam atau tidak mati lampu. Saat ini beban inverter off grid mampu mengangkat beban sebesar 660-an watt. Ini adalah beban dari inverter off grid. Kemudian ini dari inverter on grid, ini sudah menghasilkan daya 32 watt. Ini bebannya ini. Nah ini yang dari PLN ini yang naik turun, ini entah sensornya atau klem arusnya itu ya, ini naik turun bebannya. Dan yang ini karena sistemnya kayak ngukur daya seri, ini lebih stabil 33 watt. Ini display dari ini inverter on grid. Jadi untuk saat ini daya yang masuk ke rumah menggunakan inverter off grid ini sebesar 660-an watt. Kemudian akinya tinggal berapa ini akinya, 16%, tapi ini belum dikalibrasi ini. Saya masukkan parameternya masih salah, belum sempat kalibrasi. Indikator yang mendekati benar yang di dalam itu, tegangan aki masih 25 volt, terbaca di LVD itu saya ukur dengan multimeter juga seperti itu. Kemudian yang terbaca di sini juga sebesar 25,3 yang tipe MR. Ini jadi tipe MR tegangan sama tuh 25 volt sama. Ini tegangan yang mendekati benar atau yang dikatakan benar adalah yang di dalam LVD sama dari UMR. Kemudian tegangan TV itu di UMR terbaca 39 volt menghasilkan daya jam 7.25 sebesar 176 watt. Jadi sambil mengisi aki
Jadi mengisi aki sambil dikeluarkan. Kemudian ini ada MCB DC ini dua, ini yang satu ini yang menuju ke on grid, kemudian yang satu di bawah ini yang menuju ke OMR. Jadi saya mempunyai 3 solar cell, yang 2 saya seri untuk on grid, yang satu untuk OMR ini. Ini sehari bisa menghasilkan 4000 watt. Jadi 4000 watt ya, 4 kalau dikali meter seperti ini ya berarti 4 meteran ya, 4 meteran. Seperti itu. Kuat. Karena kemarin baru pertama kali mencoba seperti ini, jadi masih berantakan karena ada tambal sulam, koreksi gitu. Nah, sekarang sudah sempurna, tinggal merapikan saja kalau sempat. Kalau nggak sempat ya seperti ini. Jadi kalau ada YouTuber atau yang pengen membangun PLTS, bisa sharing-sharing. Nanti kalau bisa saya bantu, atau kalau mau pesen ya, kalau saya ada waktu saya buatkan, itu aja. Saat ini pukul 8:15 menitan. Saat ini beban rumah 256 wattan. Nah, ini yang dari PLN ini indikasinya atau indikatornya terbaca 36 watt. Ini semestinya lebih kecil lagi karena dari inverter on grid. Ini saat ini kita sudah menggunakan inverter on grid. Ini pagi ini sudah mengeluarkan daya 243 watt, tegangan dari PV 84,6 volt, arusnya sebesar 3,2 sampai 3,3 ampere. Ini udah on grid, jadi dari on grid ini masuk ke PLN. Nah, parameter yang di sini dibaca 255 watt. Nah, ini semestinya pembacaan ini dijadikan parameter untuk membatasi power yang dari sini. Ini 250, di sini 255. Jadi bedanya cuma 5 watt semestinya. Tapi dalam pembacaan yang wattmeter ini sekitar 23 sampai 30-an selisihnya. Ini yang dari PLN. Jadi PLN itu tetap mengeluarkan atau tetap dipakai sebesar 25 watt. Kalau dari setting atau dari speknya Soyors ini semestinya cuma 5 watt. Jadi minimal PLN itu 5 watt, yang lainnya display dari sini. Ini pagi ini sudah mengeluarkan daya begitu, dengan catatan sinar matahari kelihatan ya, tidak mendung. Ini yang off grid sudah mati karena kita set tadi jam 8, kemudian mulai mengisi. Ini sekarang sudah 63%, tapi ini indikatornya belum dikalibrasi. Tegangan yang di dalam aja sekarang jadi berapa? Jadi 26. Jadi 26. Kemudian tegangan PV yang untuk charging aki sebesar 37 volt.
udah mengeluarkan daya 250 watt. Kemudian yang dari ini inverter on grid ini saya menggunakan dua buah solar panel merek Maisun yang 420 watt. Tegangan keluar itu speknya 41, tetapi setelah saya coba, saya seri 3 biji itu untuk menceple ini Soyos yang 72. Ini katanya bisa sampai ini ya 85 sampai 130 volt. Nah, 3 solar panel merek Maisun itu yang 420 watt saya seri, ternyata kelebihan, jadi lebih dari 130 volt, 135 volt. Jadi inverter ini tidak mampu untuk 3 solar cell, padahal rencana saya untuk 3 solar cell ini untuk masuk sini semua. Ini Soyos ini saya yang 1200 watt 72 volt, atau dari tegangan PV 85 sampai 130 volt. Ya itu tadi saya pakai merek Maisun, keluarannya terlalu besar, jadi ini saya cuma pakai dua itu kalau posisi panas terik itu bisa 90 volt. Jadi kalau pas panas terik ternyata Maisun bisa mengeluarkan tegangan 45 volt, 45 kali 3 ya 135. Jadi ini nggak mampu, terpaksa saya pecah. Ini masuk sini 2, yang satu untuk ngecas baterai, yaitu masuk ke ini POMR. Nanti rencananya saya mau ke PLN untuk mengajukan penggantian meter itu ekspor impor kalau disetujui. Kalau tidak disetujui ya untuk sementara efektifnya seperti ini. Jadi saya set jam 5 pagi sampai jam 8 menggunakan inverter off grid atau dari aki selama 3 jam. Beban maksimum saya batasi sekitar 700 watt, jadi bisa bertahan selama 3 jam. Setelah itu kalau baterai udah mulai menurun mendekati 24,7an itu nanti sudah bisa di cover sama matahari. Kemudian jam 8 ini settingnya jam 8 kita udah ganti menggunakan inverter on grid. Inverter on grid ini, nah ini yang sekarang yang bekerja ini. Nah pagi ini udah mulai pakai on grid tuh. Menurut saya ini super bagus lah untuk rumah tangga. Jadi PLN mati aman, pengiritan daya dapat, kemudian rangkaian juga aman. Cuma memang agak mahal sedikit karena dia sangat kompleks ya. Untuk mengamankan inverternya kita buat seaman mungkin panjangannya. Nanti kalau yang pengen drawingnya bisa kasih komentar, nanti saya kirim drawingnya. Yang paling mahal yang mana ini? Yang paling mahal nggak ada sih, ini 1 jutaan yang inverter off grid. Kemudian ini POMR 1 jutaan. Kemudian relay ini
120-an, ini 100-an. Terus timer itu berapa, dicari di toko online banyak kok. Ini totalnya ya, karena pertil-pertilan kita beli kabelnya juga nggak bisa ngira-ngira berapa meter, yang bikin agak miss di kabel sama ini aja nih, kabel bakar itu untuk pelindung itu yang miss itu aja. Kalau yang lainnya hitungannya tepat lah, sesuai ini. Cuma kabel-kabelnya banyak yang sisa, banyak ada yang kurang dikit gitu. Jadi kabel memang agak susah karena kita nggak tahu ukuran pastinya. Tuh. Kemudian ini wattmeternya ada 3 macam. Ini udah pakai sistem klem, yang ini sistem seri di netralnya ya. Ini satunya juga belakangnya seperti itu. Ini untuk membuat kenyamanan itu ternyata memang mahal. Kita akan dibuat nyaman, tidak takut PLN mati, tidak takut kekurangan energi, memanfaatkan energi matahari di siang hari. Cuma mahal, memang ini agak mahal. Kalau di total ya, ini pembuatan ini 5 juta, ini 4,5. Kemudian aki itu 4,5. Udah berapa? 5 tambah 4,5 tambah 4,5 9, 14 tambah solar panelnya itu 3 biji sampai tempat saya itu, karena pengiriman kemarin pakai kargo, per satunya 2.300.000, berarti 23 kali 3 7 tambah ongkos kirimnya ya 7,5 lah, berarti tadi 14 tambah 7 20 21 22 lah, 22-an per hari. Sudah hanya mengirit sekitar 4.000 ya, itu tadi 3 kalikan aja. Kalau solar panelnya WP nya itu 420 kali 3 berarti 1.200-an, 1.200 kali matahari bisa maksimal paling jam 10 sampai jam 5 jam lah, kalikan 5 aja. Jadi maksimal kita bisa memperoleh daya kalau panas terik terus. Kalau panas terik terus sih bisa 7.000 bisa, tapi kalau cuaca mendung atau musim penghujan gini ya paling 3-4 jam itu udah bagus ya. Jadi 4.000-an watt atau 4 kWh per hari untuk 1.200 WP solar panel. Tuh. Ayo yang mau iseng-iseng monggo. Tapi ini memang mahal, dan ini untuk mikir BEP kayaknya susah. Berapa tahun baru BEP, itu pun kalau alatnya masih bagus. Tapi kalau sekedar pengen mencoba teknologi bahwa sinar matahari itu bisa diubah menjadi energi listrik, monggo silahkan. Saya juga cuma coba-coba ini, dan kalau dihitung untung ruginya sih sebenarnya banyak ruginya. Dari segi finansial ya, dari segi biaya kita banyak ruginya, tapi dari segi kenyamanan untuk saat ini kita nyaman banget, karena mati lampu, PLN mati, kita nggak susah-susah nyalain genset, karena kita juga ini sama genset juga, di cover sama genset. Cuma
kalau genset kan kita harus nyalain, karena sistem yang kebetulan saya buat otomatisnya sedang rusak. Jadi yang biasanya otomatis kalau PLN mati genset nyala, saat ini nggak bisa. Terus saya pasang yang inverter ini ya, sekarang nyaman karena saya untuk mengamankan ini peliharaan saya. Ini peliharaan saya, peliharaan ini. Nah ini kalau sampai mati lampu, nah kalau sampai mati lampu ikan-ikan ini pada mati, makanya saya pasang inverter. Diharapkan kalau siang bisa di cover sama solar cell, solar panel. Kalau malam kita menggunakan PLN. Tuh intinya pembuatan solar panel untuk membuat kita menjadi nyaman. Yang mau tanya-tanya, kalau saya bisa jawab, saya bantu jawab. Yang pengen membuat ini konsultasi, monggo silakan. Nah untuk solar panelnya adalah ini di atas ini solar panel 3 buah merek Maisun, kelihatan ya, 3 buah merek Maisun. Ini saya ngambilnya dari bawah ya, ambilnya dari bawah. Itu 1, yang itu 1, 2, 3. Satunya 420 WP, tegangan kalau di speknya ditulis 41, tapi kenyataannya bisa 45 volt pada saat jam 12 siang. 45 volt keluarannya. Jadi ini real ya, Maisun jos pokoknya. Maisun bisa mengeluarkan output yang optimum. Itu yang 2 saya seri untuk on grid, yang 2 ini untuk on grid saya seri. Kemudian yang 1 ini untuk off grid, untuk ngecas baterai. Nanti kalau udah full kita pakai jam 5 tadi, jam 5 sampai jam 8 pagi. Udah berjalan sekitar 5 hari kita memanfaatkan seperti ini, dan meteran tadi kita baca seperti itu. Oke, itu untuk solar panel. Saya nggak panjat-panjat ke atas, panas. Ini saya udah di atas sebenarnya, udah di atas di lantai 2. Cuma saya ada ini, saya kerodong lagi untuk tanam bunga dulu.